Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sultan Asidik dengan NIM 12280300001. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai ilmu administrasi publik. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai ilmu administrasi publik. Ilmu administrasi publik merupakan suatu disiplin ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang kegiatan kerjasama di dalam suatu kelompok atau organisasi yang bersifat publik yang bertujuan agar dapat mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun fungsi administrasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai planning atau perencanaan. Yang kedua, sebagai organizing atau mengatur. Yang ketiga, sebagai reporting atau pelaporan. Yang keempat, sebagai budgeting atau penganggaran. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tokoh-tokoh pelekak dasar ilmu administrasi publik. Tokoh-tokoh pelekak dasar ilmu administrasi publik diantaranya yaitu Frederick Winslow Taylor dan Henry Fayol, yakni pada tahun 1886, di mana pada tahun tersebut sering disebut sebagai tahun lahirnya ilmu administrasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kenapa ilmu administrasi penting untuk dipelajari dalam kehidupan. Ilmu administrasi publik penting untuk dipelajari dalam kehidupan karena di dalam melakukan aktivitas di kehidupan sehari-hari, ilmu administrasi ini sangat berperan penting, dan dalam manusia melakukan aktivitas sehari-hari selalu terikat dengan ilmu administrasi. Misalnya yaitu mengenai cara-cara mengelola atau mengatur sesuatu yang berhubungan dengan ruang lingkup publik. Di sini saya akan membahas hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang pertama, ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu politik. Hubungan antara ilmu administrasi dengan ilmu politik sangat erat sekali, bahkan keduanya tidak dapat dipisahkan, karena setiap hal yang dilakukan di administrasi negara mulai dengan ilmu politik, ahli-ahli politik juga sering memberikan gagasannya dalam pengambilan keputusan wewenang pengalokasian kebijakan publik. Yang kedua, ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu ekonomi. Hubungan kedua ilmu ini sangat erat sekali. Keduanya saling melengkapi antara satu sama lain. Prinsip antara dua ilmu ini juga sama, yaitu terkait efisiensi dan efektivitas. Selain prinsip kedua ilmu ini juga memiliki persamaan dalam hal tentang menelaah lembaga ekonomi seperti firma, CV, PT, dan lain sebagainya. Yang ketiga di sini ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu psikologi. Ilmu administrasi sebagai proses kegiatan dan tindakan dalam kerjasama dari sekelompok orang-orang dalam mencapai tujuan juga dipengaruhi oleh tingkah laku sosial. Hal ini tentunya sangat berpengaruh besar bagi perkembangan ilmu administrasi. Yang keempat, ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu sosiologi. Sosiologi telah memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan ilmu administrasi, terutama terkait studinya yaitu mengenai perilaku kelompok dalam organisasi. Yang kelima, ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu antropologi. Dalam ilmu antropologi mempelajari mengenai budaya-budaya yang ada di dalam masyarakat yang dimana budaya tersebut akan mempengaruhi sistem administrasi. Yang keenam, ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu hukum. Hal yang memberikan peranan besar antara ilmu hukum dan ilmu administrasi adalah karena ilmu hukum di dalamnya mempelajari tentang norma dan aturan hidup dalam bermasyarakat. Kehidupan administrasi yang teratur dan dapat terlaksana jika para anggota organisasi menaati peraturan organisasi tersebut, yang dimana konsep peraturan tersebut diambil dari ilmu hukum. Yang terakhir ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu eksak. Ilmu eksak yang digunakan di ranah administrasi yaitu ilmu statistik dan matematika. Fungsinya yaitu saat administrator melakukan pengambilan keputusan diperlukan data-data eksak yang lengkap yang diperoleh dari statistik. Yang selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bagaimana dimensi-dimensi ilmu administrasi terkait satu sama lain.
yakni karena hal-hal yang ada di dalam dimensi ilmu administrasi seperti manajemen, organisasi, komunikasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, hubungan masyarakat, semuanya sama-sama memiliki peran yang penting dan mereka saling melengkapi. Yang terakhir di sini saya akan membahas mengenai perbedaan antara administrasi publik dengan administrasi privat. Perbedaan antara keduanya yaitu jika administrasi publik bertujuan untuk kepentingan umum seperti untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, sedangkan administrasi privat hanya bertujuan untuk kepentingan suatu golongan atau suatu perusahaan saja. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.